Halo, nama gue Shanti. Dan nama gue Kemal. Dan kembali lagi di Chemistry Ruang Tengah. Nah, kabar lu hari ini? Ini baik-baik aja sih San. Tapi gue gak khawatir gitu San sama temen gue. Emang kenapa tuh? Temen gue cerita kalau di sekolahnya itu dia sering didiskriminasi gitu. Hah? Diskriminasi? Lu kan tau diskriminasi? Diskriminasi itu lu ngelakuin orang yang beda ras, agama, kalau enggak dia beda ada kelainan gitu. Diskriminasi itu kayak bully ya? Oh iya kayak boleh gitu. Oh, ngomongin bully tuh gue sempet baca beritanya kalau nggak salah di sempet viral kemarin deh di SMP Negeri 8 di Depok itu kalau nggak salah. Yang di Depok. Oh yang nutup-nutupin kasus bully gitu kepala sekolahnya. Iya yang itu. Tapi sebelum bahas, masuk dulu dong ini. Good boy. Halo guys, Good boy. yuk. Gimana? Benar. Aduh. Oke, sebelum mulai perkenalan diri dong. Diri dulu dong satu-satu. Dari lu deh boleh. Dari gue kenalin, gue namanya Dito. Gue Dika. Gue Saka. Halo. Gue Ilmi. Gue Rafa. Oke, jadi menurut lu tuh gimana? Dari percakapan yang gue omongin tadi sama gimana? Kalau menurut gue sih udah parah, udah kelewatan banget sih, sampai ditutup-tutupin sama sekolah saya sendiri. Yang jadi kasihan tuh sama anaknya, nggak punya keadilan. Kenapa nggak harus diselesain aja gitu sama BK, siswa sama siswa temu selesain. Kan yang ada malah jadi jelek citra sekolahnya. Apalagi kalau sampai netizen tahu kabar ditutup-tutupin kan jadi parah ya. Itu sih. Kalau menurut lu Sak, kasus kayak gini harus dibawa nggak sih ke ranah hukum? Iyalah, soalnya tindakan Kepseka itu melanggar undang-undang perlindungan anak. Lagian kalau misalkan kasus yang nggak dibuka ya, anak itu tuh pasti nggak bakalan kapok dan dia akan ngelakuin ke orang lain juga. Kan kita nggak mau ada korban lagi kan. Jadi menurut gua kasus Kepseka ini harus dibawa ke ranah hukum sih. Tapi menurut lu Dik, kepala sekolah ini nutup-nutupin ada motifnya nggak sih menurut lu? Kalau menurut gue dari yang gue baca ya, kasus bullying anak berkebutuhan khusus ini kan jelas termasuk diskriminasi. Jadi pasti jelas kalau kepala sekolah ini harusnya sih takut ya nama sekolahnya bisa tercemar. Ya gitu sih. Ya sih, soalnya kalau ditutup-tutupin itu bisa aja pihak sekolah juga merasa nggak ada kasus pembulian atau kasus diskriminasi semacam itu di sekolahnya, makanya ditutupin. Tapi tiba-tiba udah ada penyelidikan, udah ada berita, dan akhirnya nama sekolah terancam. Kalau di media-media tuh harusnya gimana sih ngebuat beritanya buat kasus kayak gini tuh biar tetap objektif? Ya intinya nggak boleh ada keberpihakan sih, baik ke korban maupun ke pihak sekolah. Dan sekolah juga harus diberikan ruang untuk menjelaskan jelas-jelasnya gimana tanggapan mereka dan apakah mereka benar-benar merasa ada kejadian semacam itu. Soalnya kalau tiba-tiba menyebar aja beritanya tanpa ada penjelasan bisa bikin persepsi yang enggak dari pihak-pihak di luar. Menurut lu Dik, gimana sih cara sekolah itu nanganin biar kasus ini nggak terjadi gitu? Mungkin bisa dengan mereka diperlaku yang lebih khusus lagi sih, karena sesuai namanya ya, mereka kan anak yang berkebutuhan khusus kan. Mungkin bisa dengan lebih diawasin atau diperhatiin, karena belum tentu juga mereka nyaman buat nyeritain perlakuan teman-temannya ke mereka juga. Menurut gua anak ABK mending disekolahin di sekolah khusus untuk mereka aja. Soalnya nggak semua sekolah punya guru dan fasilitas yang cocok. Yang ada nanti anaknya gak dapat perhatian khusus, terus akhirnya malah kena diskriminasi. Yeah. Jadi menurut lu Dit, langkah yang bisa diambil sekolah tuh biar nyiptain lingkungan yang aman sama inklusif tuh? Menurut gua ini dari dalam sistem sekolahnya harus udah bener nih. Jadi kayak remisi itu harusnya gak usah diadain gitu. Kalau emang udah berat ya udah berat. Kalau udah melampaui batas keluarin. Gak usah dikurang-kurangin, gak usah dihilangin. Yang ada mereka nggak tobat-tobat, ya kan? Iya sih. Tapi kalau langsung dikeluarin mah nggak adil. Emang sih harus tegas, tapi anak-anaknya juga butuh kesempatan buat dibina.
mending dikirim aja ke BK dulu. Tapi ngapain ke BK sih? Kalau menurut gue di BK nggak akan selesai sih. Kenapa nggak sekalian aja gitu dikirim seminar ke TNI atau semacamnya gitu? Nah iya, Iya sih, betul banget. itu juga gini. Jadi saran gua harusnya langsung di kayak bina disiplin aja, kirim ke Komplek TNI, bikin setiap tingkat tuh kayak misal poin 400. Jadi poin emang nggak ada tapi kayak ditingkatin aja. Wah ini kesalahannya nih yang kayak gini harusnya diginin aja. Apa tindak lanjutinnya ya kan? Kayak harus apalah push up gimana? Lari, pokoknya makin parah makin keras. Ya, kayak gitu. Tapi kalau misalnya nih di sekolah kita ada gitu kasus bullying kayak gitu, gimana tuh? Nah, Ya. emang bukan udah ada. Ya lanjut. Ya kita harus tetap speak up lah. Kalau masalah kayak gini tuh nggak boleh dianggap sepele. Nah, setuju tuh gue. Kalau sekolah mau maju, aman, damai, harusnya mereka juga bisa lebih terbuka sama saran-saran yang kayak gini. Kan kita negara Indonesia, negara demokrasi. Jadi saran harus dikumpulin. Setuju. Iya, kalau emang sekolahnya mau maju ya, kalau nggak mau menerima saran ya sama aja, nggak akan bakal berubah. Iya sih, setuju gue. Yang lain pada setuju kan? Setuju. Setuju lah. Saya setuju. Belakang. Ya setuju deh. Udah. Ya udah. Sekian. Ya, paling sampai situ aja lah pembahasannya. Pembahasannya sampai situ aja paling ya. Terima kasih yang udah udah teman kita yang mau datang. Makasih juga. Terus terima kasih juga yang udah mau nonton. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Yeay.